Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang etika publik. Di sini ada 3 poin penting dalam etika publik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Pengertian etika dan kode etik. Pengertian etika adalah sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN adalah sebagai berikut: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat dan sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi negara, memegang teguh nilai dasar ASN, dan melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai dasar etika yang pertama, jujur dalam memberi informasi, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus dan sopan santun, bisa menjaga informasi bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan BMN, serta berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Definisi dan ruang lingkup etika publik. Ada dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat publik. Perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan, yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Di sini yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, sumber-sumber kode etik ASN. Yang ketiga, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Yang keempat, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku sebagai berikut. Yang pertama, aji mumpung, menerima atau memberi suap. Yang kedua, menyalahgunakan pengaruh pribadi. Yang ketiga, pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, loyalitas ganda. Poin yang ketiga dari etika publik adalah aktualisasi etika ASN. Di sini yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua, absen sidik jari, tiga, penerima tenaga honorer. Yang keempat, pemberian hadiah. Yang kelima, konflik kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam, pelantikan wali kota di penjara. Yang ketujuh, terpidana korupsi menjabat kembali. Yang delapan, membocorkan informasi. Yang kesembilan, pengunduran diri pejabat. Yang ke-10, melanggar hukum. Yang ke-11, perbuatan tercela. Yang ke-12, kebocoran ujian nasional. Yang ke-13 adalah Baharudin Lopa sebagai penegak hukum yang jujur. Demikian penjelasan saya tentang etika publik.